Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Suara, selamat datang kembali di podcast Kawan Suara, Podcastnya Himanomi. Perkenalkan, nama aku Rosa Zulfasari dari Pendidikan Ekonomi 2020. Nah, aku nggak sendirian, aku bakal ditemani oleh... Oke, halo Rosa. Halo Mas. Aku Muhammad Amin Yusuf, mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2018. Oke. Gimana Mas, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Kan juga bisa sampai sini kan, jadi Iya. ya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Mas Amin, ngomong-ngomong nih Mas, di episode ketiga kali ini kira-kira kita mau bahas tentang apa sih Mas? Oke, jadi pada episode ketiga Kawan Suara ini kita bakal ngebahas tentang anak rantau, kisah anak rantau. Aduh. Oke. Ya, nanti bakal apa ya? Terkait pengalamanku lah. Pengalamanku ya tentang selama di kos dan sebagainya lah. Oke. Kalau boleh tahu nih ya Mas Amin sendiri itu asalnya dari mana sih? Kalau asal saya dari Purwodadi atau biasanya disebut Grobogan sih. Tahu Grobogan nggak? Waduh, belum tahu nih Mas, mana itu? Purwodadi atau Grobogan itu sebelah utaranya ada gunung. Nggak gunung sih, agak lebih ke pegunungan. Lebih tepatnya pegunungan Kendeng. Terus di sebelah selatannya juga ada pegunungan Kendeng. Di tengah-tengahnya ada Purwodadi. Oke. Gitu ya. Oke. Ngomong-ngomong nih, bentar. Ngomong-ngomong Rosa dari mana nih? Aku dari Boyolali Mas. Boyolali. Deket ya, berarti berapa menit nih kira-kira? Dari kampus ke Boyolali itu sekitar 45 menit. Ya lumayan lah. Tapi itu menurutku tanggung loh. Kamu kalau laju ya 45 menit tanggung. Kalau di kos, kalau ngekos ya juga tanggung juga. Eman-eman. Iya, benar gitu sih. kan. Tapi lebih ngekos sih berarti. Oh, berarti rencananya mau ngekos? Iya, mau ngekos. Oke. Mas Amin dari Grobogan itu ke kampus kira-kira berapa jam, Mas? Kira-kira nih Rosa berapa jam? 1,5 atau 2 jam? Ya, boleh lah. Ya biasanya 2 jam sih, 2 jam. Tapi kemarin itu sempet 2,5 jam. 2,5 jam. Karena jalannya tuh kemarin pas waktu musim hujan ya kayak semuanya tanah gitu loh, jalannya kayak hilang. Alah, kalau ke Solo atau ke Purwodadi itu kan jalannya ya itulah pokoknya bletrek kalau bahasa Jawanya gitu sih. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, Mas Amin kan di sini berarti ngekos ya, Mas? Iya. Nah, terkait dulu itu Mas Amin itu waktu nyari kos itu lewat perantara seseorang atau nyari-nyari sendiri nih, Mas? Ini maksudnya perantara apa nih? Maksudnya perantara? Perantara itu kayak ada orang yang ngasih kenalan gitu loh, Mas. Kalau dulu tuh sebenarnya ya aku sama kakakku ya aku dianterin dulu. Ya biasalah, anak bungsu saya nih, anak bungsu biasa dianterin sama Mas. Terus aku sama Masku tuh cari-cari sendiri tuh. Kebetulan itu aku langsung ke Jalan Surya. Ya nanti kalau yang masih nggak tahu Jalan Surya, mampir aja ke belakang UNS ada yang namanya Jalan Surya gitu. Terus sekitar Jalan Surya itu, ya aku sama Masku kan boncengan tuh, ya cari-cari kos. Terus tiba-tiba ada yang ngikutin tuh, ya bapak-bapak lah. Terus tiba-tiba mendekatin gitu, Mas mau cari kos ya Mas gitu. Terus Masku spontan, iya nih Pak gitu. Terus agak diarahin gitu loh, agak diarahin. Terus ya sebenarnya aku ya kalau perantara itu nggak suka sih. Masku hampir tertarik sih, tapi aku bilang nggak suka sama kosnya sih. Nggak, ya emang dari sisi kosnya emang kurang sreg sih. Terus kemudian setelah itu kan nggak jadi di Jalan Surya. Terus ke Ngoresan di sekitar Asbros. Tapi kalau sekarang namanya Red Palm itu loh. Nah di situ aku cari-cari kos, langsung ke kosnya. Terus ketemu sama ibu kosnya dan ya akhirnya di situ. Nah itu bertahan selama setahun. Nah setelah setahun aku pindah ke asrama UNS. Kebetulan ada cutting yang nawarin, Min, ayo ikut di asrama mau nggak gitu. Ya aku mikir-mikir dulu sih sebenarnya sih. Terus coba trial di asrama dulu beberapa malam lah. Ya beberapa malam sih, ya cuman mampir doang sih sebenarnya. Terus kayaknya ya asik sih. Tapi kalau itu kan bertiga biasanya. Tapi kalau biasanya kan ada orang tertentu yang punya me time sendiri gitu loh. Jadi ya cocok-cocokan sih kalau emang sekamar satu orang, bertiga orang gitu.
Seperti itu sih kalau pengalaman cari kos. Berarti sampai sekarang ini Mas Amin di asrama ya? Iya, masih di asrama ini. Oke. Nah, Mas Amin, kalau di Solo sendiri ya, untuk kisaran harga sewa kos itu berapa ya, Mas? Wah, ya ini tergantung ya. Jadi di asrama aku dapat harga, kan aku bertiga bayarnya tuh kan per 3 bulan. Itu kan 1.800 tuh. 1.800. Berarti kalau dibuat per bulan itu iurannya kan 600-an. Jadi per bulannya 200 ya. Iurannya per 3 bulan 600, terus per bulannya kan 200. Jadi bisa mulai harga 200 sampai berapa ya? 600 kayak. 600 bisa. Kalau di kosku yang kemarin itu aku dapat harga yang 300. Ya biasalah kalau cowok yang penting kan kalau aku yang penting murah, yang penting bisa buat nginep gitulah. Kalau apa ya? Yang lebih mahal juga ada sih. Temanku juga ada yang harganya 500 juga ada. Biasanya kalau cewek itu malah lebih mahal biasanya cari-carinya. Ya sekitar 600-an kalau cewek lah, 600 500 gitulah. Ya tergantung juga sih. Tergantung fasilitas tiap kosan gitu ya, Mas. Berarti. Kalau fasilitas sebenarnya juga tergantung kosnya sih. Ada juga kos yang harganya 400 itu udah dapat kamar mandi dalam. Ada juga kos yang 500 itu belum dapat kamar mandi di dalam, gitu biasanya. Ya tergantung kos lah pokoknya. Iya, tergantung kos ya. Oke, Mas Amin sendiri ini kan kosnya di asrama UNS ya. Nah, kira-kira akses dari asrama UNS ke kampus itu naik apa, Mas? Ya biasa lah motor, masa jalan kaki. Soalnya kalau jalan kaki gini ya, jalan kaki itu udah bisa bikin keringetan lah. Ya mending saya pakai motor ke rektorat terus jogging aja di sana kalau mau cari keringat. Daripada dari asrama ke kampus capek lah. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, misal ya Mas, kalau motor Mas Amin ini tiba-tiba mogok atau bensinnya habis waktu di asrama gitu, Mas Amin kan bisa Gojek nih. Nah, kira-kira harga ojek online ini dari asrama UNS itu sampai kampus berapa, Mas? Kisaran harganya? Sebenarnya aku nggak pernah itu ya ojek online ya. Soalnya kalau semisal ada kendala terkait kendaraan gitu kan, aku biasanya tuh ya hubungin teman dulu. Atau kalau enggak kan aku kan 3 orang tuh, aku sama 2 orang temen. Ya biasanya nebeng dulu biasanya. Terus kalau mereka udah pada berangkat duluan, kan kita kalau kuliah nggak nentu tuh jamnya tuh. Ya udah minta bantuan teman dulu. Kalau enggak ya belum pernah Gojek atau Grab belum pernah sih. Tapi kalau kisaran harga dari asrama ke UNS itu ya berapa ya, sekitar 6.000 sampai 9.000 lah paling lah. Kalau temanku dulu ada yang 6.000, ada yang 7.000 gitu sih biasanya. Ya mungkin kalau yang dari kos-kos belakang kampus itu mungkin harganya hampir sama, ya rentang 6.000 sampai 9.000-an seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Mas Amin sendiri nih, misal mau makan gitu biasanya di mana, Mas? Dan ada kisaran harga gitu nggak, Mas, buat makan di Solo? Khususnya di sekitar kampus nih. Makan ya, kalau makan biasanya itu ya jajan lah. Kadang juga aku masak sendiri sih. Bisa masak, Mas? Oh, jelas. Masak biasanya, tapi masakan cuma nasi sih, nasi. Oh gitu. Jadi aku kesini tuh bawa rice cooker gitu loh. Rice cooker nanti ya. Iya, tahu. Rice cooker, terus nanti masak nasi ya dari rumah dibawain beras biasanya. Kalau berasnya habis, biasanya ditanyain, bawa beras gak? Kalau pulang biasanya kan. Enggak, masih ada biasanya. Udah gitu. Terus lauknya beli biasanya. Lauk, sayur beli biasanya. Ya gitu sih. Oh, oke. Nah, ada rekomendasi tempat nggak sih, Mas, buat khususnya kantong kantong mahasiswa nih, khususnya mahasiswa rantau? Oke. Apa yang rekomendasi ya? Berarti ini jadi kalau di Solo ini kan harganya kan ya menurut aku juga cukup murah sih ya Ros ya. Kamu kan juga Boyolali kan, jadi kan juga deket kan. Aku kan juga Purwodadi ke Solo. Itu harganya sebenarnya hampir sama sih. Jadi aku ketika ke Solo tuh harga murah tuh nggak begitu kaget ya. Jadi kan cuman turun sedikit lah. Tapi kalau yang dari kota-kota besar, misalnya Semarang, Surabaya atau Jakarta kan biasanya kesini kan, di Solo murah gitu kan.
Terus kalau misalnya makan di area kampus itu biasanya aku ya cari-cari nasi sayur biasanya. Nasi sayur ya ada tuh yang murah tuh. Aku pernah beli itu berapa ya dulu ya? 6.000 atau 7.000 itu udah dapat nasi sayur sama gorengan biasanya. Es teh udah dapat biasanya, udah ada. Terus yang lebih naik lagi tuh biasanya ada ini paket komplit nih, paket geprek biasanya, paket geprek. Itu 10.000 udah dapat nasi ayam geprek sama es teh. Terus kalau apa ya? Kalau misalnya mau varian-varian yang ada miminya itu datang aja ke Burjo. Biasanya gitu. Ya itu sih kalau yang kantong mahasiswa sih. Ya, kan tadi makan udah nih. Nah, sekarang ini Mas Amin kan anak kos nih, apalagi cowok. Biasanya Mas Amin itu nyuci sendiri atau laundry, Mas? Kira-kira aku nyuci atau laundry nih? Kalau cowok kayaknya laundry sih. Nah, sebenarnya aku lebih ke nyuci sendiri sih, soalnya gimana ya? Aku tuh lebih hobi nyuci kalau gabut gitu. Oh, hobi nyuci? Iya, jadi kan biasanya tuh orang-orang kan apa ya? Ketika nyuci itu ketika baju sudah numpuk semua. Yeah. Nah, kalau aku itu lagi gabut itu, walaupun ada baju sedikit, ya udah aku cuci. Wah, ini aku gabut. Terus aku lihat baju kotor, nyuci sih lah, nyuci dulu lah, gitulah. Kalau laundry juga pernah sih dulu sih. Laundry itu pernah sesekali nyoba laundry, tapi aduh kayak merasa nggak puas gitu. Ada yang kurang menurutku. Oh, gitu. Dulu. Jadi akhirnya nggak jadi laundry sampai sekarang. Kalau laundry itu kisaran berapa, Mas, harganya? Laundry di sini kemarin pas pengalamanku tuh 3,5 kayak per kilo. Oke. Di pamfletnya. Karena kayak nggak sampai sekilo sih kebanyakan. Nah, wah, ternyata lumayan murah juga ya, Mas, biaya hidup di Solo ini. Nah, dari Mas Amin sendiri nih, ada tips buat mengelola keuangan buat terutama mahasiswa rantau nih? Ada nggak? Tips mengelola keuangan. Kalau aku biasanya tuh ya mengelola keuangan itu biasanya apa ya? Di dompet itu kan biasanya itu ada uang tuh. Ada uang biasanya tuh nggak aku banyak-banyain. Jadi kalau misalnya sedia uang di dompet itu banyak, nanti ya gimana ya? Entah kenapa kalau sedia uang di dompet itu banyak cepat habis. Jadi ya aku kira-kira aja nanti uangnya itu buat kebutuhan berapa gitu. Misalnya seminggu berapa ya? 150 sampai 200 lah. Tergantung nanti kebutuhan kita. Kalau misalnya kita mau ada keperluan buat jajan atau apa ya? Mau main-main gitu kan ya juga nyiapin banyak gitu kan, agak banyak. Kalau cuma buat makan paling ya 150 sampai 200 cukup lah buat pulsa juga. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih ya, Mas. Tadi kan kita udah bahas banyak banget nih terkait pengalamannya Mas Amin jadi mahasiswa rantau di Solo. Nah, suka duka jadi mahasiswa rantau dari Mas Amin sendiri itu gimana, Mas? Suka duka ya. Sukanya dulu ya. Oke. Sukanya dulu. Ya aku dapat pengalaman suasana baru sih lebih tepatnya sih. Soalnya kan aku kan dari Purwodadi itu sendiri. Ya ada sih teman sih, tapi sekarang beda jurusan dan dia itu di kampus apa? Yang nggak di Kentingan itu kampus apa? Kampus bagian lah pokoknya lah. Di Manahan, Fkor ya Fkor kalau nggak Penkepor lah. Gitu. Jadi ya suasana baru, terus kan aku orang kampung tuh, datang ke kota juga sebuah pengalaman baru kan. Pengalaman baru, terus apa ya? Terus di Solo kan juga ya agak murah lah daripada di Purwodadi gitu. Ya jadi pada intinya kalau menurutku ya suasana baru sih, sama juga pengalaman sebagai anak kos nih ya. Jadi apa itu namanya, bisa lebih mandiri lah. Bisa ngelatih diri kita lah kalau jadi anak rantau itu. Ya, itu tadi kan sukanya nih, Mas. Sekarang dukanya gimana? Dukanya menurutku jauh dari orang tua sih. Soalnya kan biasanya gini tuh. Apa ya? Aku biasanya kan kalau makan kan udah ada tuh di meja, udah ada makan, kita tinggal ambil. Kalau lagi di kos nggak bisa dong kita langsung ambil, jadi kita harus nyiapin. Kalau masak ya juga nyiapin, kalau misalnya jajan kan juga mikir, wah ini uangku tadi masih ada nggak ya gitu kan.
Kalau habis gimana? Tiba-tiba habis nggak lihat dompet dulu ya gimana? Soalnya kalau aku kan ya pulang itu 2 sampai 3 minggu sekali gitu biasanya sih. Ya sebenarnya kalau dikatakan anak rantau ya nggak terlalu jauh sih dari Solo sih sebenarnya sih ya. Cuman 2 jam lah, cuman 2 jaman kok. Itu sih. Kalau Rosa sendiri kira-kira nanti kan ini kan masih masa gini sih. Iya. Kira-kira nanti bakal ngekos gak? Kalau untuk saat ini masih online ya, aku dari masih di rumah sih, belum ngekos. Tapi nanti kalau udah offline aku bakal ngekos gitu. Ya itu sih tadi pengalamanku bisa dibuat referensi aja sih. Bisa. Wah, nggak nyangka ya, ternyata udah banyak banget yang udah kita bahas dan tentunya banyak juga nih informasi-informasi yang kita dapatkan pada episode ketiga kali ini. Nah, kami mengucapkan terima kasih buat Mas Amin yang telah bersedia hadir menjadi narasumber pada podcast Kawan Suara. Nah, buat teman-teman semuanya, pantengin terus channel YouTube Himanomi karena bakal banyak episode-episode berikutnya yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Himanomi UNS. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semuanya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat mereda dan kita bisa bertemu lagi di kampus tercinta Universitas 11 Maret. Sampai jumpa lagi di podcast Kawan Suara. Podcastnya Himanomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.